Sistem anti-rudal Iron Dome milik Israel acap kali menjadi bahan perbincangan karena dianggap berhasil menembak jatuh roket dari kelompok bersenjata. Palestina telah menembakkan setidaknya 2.800 roket ke Israel dalam konflik sepekan ini. Namun klaim Israel serangan itu hanya berdampak pada 10 kematian. Dikatakan bila tanpa Iron Dome, korban tewas dari kubu Israel tentu bakalan jauh lebih banyak. Seperti apakah sistem kerja Iron Dome milik Israel? Sistem Iron Dome sukses mencegat dan menghancurkan roket-roket yang akan menyerang kota-kota Israel. Dalam video ini, kita akan mengulas tentang kecanggihan dan prinsip kerja dari Iron Dome. Di sini, kita hanya fokus membahas tentang teknologi dari Iron Dome. Tentang masalah Palestina, sikap kita jelas. Sebagaimana sikap bangsa Indonesia sejak dahulu selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan menentang penjajahan Israel serta menentang Zionisme dengan tidak pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang Iron Dome. Iron Dome merupakan sistem pertahanan udara dengan type CARAM atau counter rocket, artillery and mortar. Jadi sistem ini dirancang untuk menangkis serangan roket, artileri dan mortir. Ketiganya memiliki persamaan yakni lintasan atau trajektori berbentuk parabola dan umumnya tidak berpemandu atau umuidet. Iron Dome dirancang untuk dapat menangkis serangan roket dan artileri yang ditembakkan dari jarak antara 4 km hingga 70 km. Iron Dome dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System dan Israeli Aerospace Industry. Sistem ini mulai efektif digunakan sejak tahun 2011. Iron Dome terdiri dari 3 komponen utama, yakni sistem radar, battle management weapon control dan unit peluncur misil. Yang pertama adalah sistem radar yang berfungsi untuk mendeteksi ancaman datang. Radar pada sistem Iron Dome menggunakan radar LM-2084 yang dikembangkan oleh Elta System Ltd, anak perusahaan dari Israeli Aerospace Industry. Radar LM-2084 merupakan multi-mission radar dengan teknologi AESA atau Active Electronically Scanned Array, yakni setiap elemen antena radar memiliki transmitter tersendiri, sehingga bisa memancarkan gelombang multispektrum. Radar ini mampu mendeteksi peluru artileri dari jarak 100 km, untuk target yang lebih besar seperti rudal bertenaga turbojet atau ramjet atau yang biasa diistilahkan sebagai air breathing, sehingga target radar mampu mendeteksinya hingga jarak 350 km. Untuk target berukuran kecil semisal peluru artileri, radar bisa melacak hingga 200 peluru artileri secara bersamaan. Untuk target yang lebih besar seperti pesawat dan rudal, bisa dilacak hingga 1.200 target. Selain untuk mendeteksi dan melacak target, radar ini juga digunakan sebagai pengendali dari rudal penangkis yang ditembakkan. Radar akan melacak posisi rudal dan mengarahkannya untuk menuju roket atau artileri yang akan dicegat dan dihancurkan. Untuk menghindari salah tembak atau friendly fire, radar ini dilengkapi dengan perangkat IFF untuk membedakan mana objek kawan dan mana objek lawan atau identification friend or foe. Sebagai perangkat deteksi tambahan, terdapat pula sensor elektro-optical dengan sensor inframerah. Hasil deteksi dari radar ini dikirimkan ke Battle Management Weapon Control dan ini adalah otak dari sistem Iron Dome. Iron Dome mirip dengan sistem anti-rudal lain seperti sistem Patriot buatan AS dan S-400 buatan Rusia. Namun Iron Dome berbeda dalam hal jangkauan dan jenis objek yang dapat mereka jatuhkan. Iron Dome hanya dapat mendeteksi ancaman yang masuk antara 4 dan 70 km jauhnya, sedangkan S-400 memiliki jangkauan hingga 400 km tetapi jangkauan awalnya jauh lebih tinggi, yaitu 40 km. Oleh karena itu, Iron Dome milik Israel dikhususkan untuk ancaman jarak pendek di darat dan laut, menurut Middle East Eye. Selain itu Iron Dome juga disebut punya kelemahan. Dilansir dari Forbes, Iron Dome hanya mampu mengatasi roket dalam jumlah tertentu. Jika jumlah roket yang masuk terlampaui, roket yang lain akan lolos. Sebab itu sebagian wilayah Israel tetap mengalami kehancuran meski mempunyai Iron Dome. Sebagai contoh pada 2014, Iron Dome sempat kewalahan ketika Hamas membanjiri Iron Dome dengan peluncuran rudal terkoordinasi, dan meminta sekutu menembakkan roket dari Lebanon, Suriah, dan Sinai. Hal itu memaksa Iron Dome menutupi area lebih luas.
Terlepas dari kecanggihan Iron Dome, ternyata sistem ini berbahaya bagi operator yang mengoperasikannya. Misalnya mantan tentara Israel yang pernah mengajukan gugatan class action terhadap Kementerian Pertahanan Israel pada April 2021. Mereka menyebut dirinya sebagai korban dan menderita kanker karena waktu yang dihabiskan untuk mengoperasikan Iron Dome. Pasukan Israel menyebut sistem itu dengan julukan pemanggang roti dan membandingkan paparan radar sistem dengan paparan radiasi yang ditemukan di dalam microwave. Mantan operator Iron Dome Jonathan Haimovich menjelaskan, ketika Anda berada di dekat radar, kita akan benar merasakan tubuh mendidih dari dalam. Anda akan merasa seperti di dalam microwave. Anda akan merasakan gelombang panas, ucapnya. Setidaknya 10 tentara berusia 20-an dan 30-an tahun menyalahkan pemerintah karena tidak meneliti lebih jauh tentang efek pengoperasian jangka panjang Iron Dome, namun para pejabat Israel menolak klaim itu lantaran tidak sependapat dan tidak ada hubungan antara sistem Iron Dome dan penyebab kanker.